Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnul islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Teman-teman sekalian yang menyaksikan ini secara live, alhamdulillah ini pertama kali kita melakukan kajian dengan secara online. Dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana tema yang telah ada, yaitu kita akan membahas tentang kesiapan kita menuju Ramadan tahun ini yang insya Allah kurang lebih sepekan kita akan memasuki Ramadan tersebut. Bagaimana kita telah mempersiapkannya, sejauh apa, dan serta jasad atau diri kita serta keimanan kita. Kita sangat mengetahui bahwa di bulan Ramadan semua ibadah-ibadah seringnya, terutama di masjid, sangat ramai sekali, musola-musola, bahkan di jalan-jalan, serta ramai dan penuh bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid tersebut. Ya, pada kali ini saya membawakan buku yang bertemakan Minhajul Muslim. Ini kitab aqaid wa adab wa akhlaq wa ibadat wa muamalat yang dikarang oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini salah satu ulama besar yang ada di Saudi. Kitab ini cetakan dari Maktabah Al-Ulum wal Hukum Al-Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita bisa dipermudah untuk bisa mengkaji buku ini. Teman-temanku yang dirahmati Allah, mungkin sebelum kita memasuki tema kita hari ini terkait hadis-hadis seputar Ramadan, perlu kita tahu puasa itu sendiri bagaimana. Ya, kita akan bahas sedikit tentang puasa.
mengatakan Al-Faslu Al-Hadi Asyar, tema yang ke-11 dari bab tentang ibadah, yaitu tentang asyam, yaitu puasa. Wa fihi asru mawad, dan di dalam tema ini ada 10 pokok pembahasan. Yang pertama, ta'rifus shaum, pengertian tentang puasa. Jadi di dalam bahasa Arab, puasa itu adalah as-shaum, ya, as-shaum, dari kata as-shaum. Apa shaum itu? As-shaumu lugatan. Shaum secara bahasa Arab berartikan al-imsaku, yaitu al-imsak yang arti menahan diri. Wa syar'an, dan secara syariat, al-imsaku bi niyati ta'abbudi 'anil akli wasyurbi wa gisyanin nisa wa sa'iril muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa secara syariat adalah al-imsaku bi niyati ta'abbudi, yaitu menahan diri dengan niatan untuk beribadah. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari anil akli wasyurbi wa gisyanin nisa, yaitu menahan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk-bentuk ibadah, menahan diri dari perbuatan yang bersifat makan ataupun minum, serta menggauli istri. Wasairil muftirat, dan juga menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi, hingga tergenamnya matahari. Itulah puasa. Jadi puasa secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri, serta secara syariat menahan diri dengan tidak melakukan makan, minum, serta menggauli istri, dan segala sesuatu yang akan membatalkan puasa sejak terbitnya matahari hingga ghurubi syamsi, hingga terbenamnya matahari, dengan mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah. Berikutnya, tarihu fardiyatis shaum, sejarah tentang diwajibkannya berpuasa. Faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-siyam. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa atas hamba atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kama faradahu alal umamil lati sabaqatha, sebagaimana puasa itu sendiri juga telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kaum atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian semua asyam. Ini bentuk dari kata saum yang merupakan bahasa Arab dari puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya pada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wa kana dzalika fi yaumil isnin min sahri Sya'ban sanata isnataini minal hijrati al-mubarakah. Dan turunnya ayat ini itu pada hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi tentang sejarah atau historis diwajibkannya puasa adalah bukan serta-merta apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata puasa itu sudah ada sejak lama sebelum Rasulullah SAW diutus. Dan ayat yang mewajibkan tentang puasa ini itu turun, ya, itu turun pada hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Berikutnya yang kita bahas yaitu adalah tentang keutamaan puasa. Al-Madatus Tsaniyah fi fadli shaum wa fawaidihi. Ya, tentang keutamaan berpuasa serta faidah-faidahnya. Kita bahas fadluhu, yaitu keutamaan puasa. Yashhadu li fadli shaumi wa yuqarriruhu al-ahadisu at-taliyah. Telah ada atau bisa kita lihat kesaksian hadis-hadis berikut ini tentang keutamaan berpuasa. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu yang berbunyi as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa adalah junnah, yaitu junnah adalah pelindung. Ya, junnah itu bisa dikatakan juga tameng, junnah. Ya. Junnah ini hampir sama tulisannya dengan jannah. Ya, jannah, junnah, janin atau jan adalah menunjukkan segala sesuatu yang tidak terlihat di belakangnya. Ya, tidak terlihat di belakangnya. Kenapa taman-taman itu disebut jannah? Karena pandangan kita itu tertutup oleh pohon-pohon yang ada di sekitaran taman tersebut. Maka disebut jannah, tidak terlihat ya, sekelilingnya, tertutup oleh pohon-pohon. Dan kenapa jin disebut dengan jan atau jin itu sendiri? Karena apa? Karena jin tidak terlihat, serta janin atau cabang bayi ya, itu juga ya tidak terlihat, maka disebut janin. Dan junnah juga tameng itu juga menghalangi sesuatu yang ada di belakangnya. Berarti kata jim dan nun jika bergabung itu lebih dominan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan sesuatu yang tidak terlihat di belakangnya, seperti itu.
Asyamu junnatun minan nar. Puasa adalah tameng atau perisai penangkal dari api neraka. Kajunnati ahdikum minal qital, bagaikan tameng atau perisai seseorang di antara kalian di dalam peperangan. Berikutnya, fadilah dari puasa dalam hadis, man shoma yauman fi sabilillahi azza wa jalla zahzahallahu wajhahu minan nari bidzalikal yaumi sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari di jalan Allah, mengharapkan hanya wajah Allah dan ridhonya, maka apa? Zahzahul, Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka dengan wasilah dia berpuasa itu sab'ina kharifan, ya. Allah jauhkan dia dari api neraka sab'ina kharifan dengan 70 jarak, ya, yang sangat panjang. Berikutnya apa? Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turad. Bagi orang yang berpuasa, ya, kata Rasulullah, itu apa? Ketika dia hendak berbuka puasa, ada doa khusus bagi dia yang mana ketika dia mau berdoa kepada Allah tidak akan pernah tertolak sama sekali. Da'watun la turad, ya, tidak tertolak alias akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa qaulihi, Rasulullah SAW juga bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairukum yuqalu aina as-shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairukum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya nanti di surga akan ada pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang ahli berpuasa, yang senantiasa merutinkan berpuasa. Pintu tersebut yaitu disebut dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan memasuki pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairukum, yang tidak akan masuk orang lain kecuali hanya orang-orang yang rutin dan senantiasa berpuasa. Yuqalu, akan dikatakan, akan diseru pada di hari kiamat nanti, aina shaimun, mana orang-orang yang senantiasa di dalam hidupnya merutinkan untuk berpuasa. Fayaqumun, dan orang-orang yang berpuasa tersebut berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairukum, tidak akan ada yang masuk ke dalam pintu ar-rayyan kecuali adalah hanya bagi mereka-mereka yang senantiasa dalam hidupnya merutinkan dan senantiasa berpuasa. Fa idza dakhulu ughliqa, dan ketika telah masuknya gerombolan atau komunitas atau orang-orang ahli berpuasa tersebut, ughliqa, maka pintu ar-rayyan pun akan ditutup. Jadi memang tidak ada yang masuk kecuali hanya para orang-orang yang senantiasa disebut dengan ahli siyam atau ahli saum, atau orang-orang yang senantiasa merutinkan dalam hidupnya berpuasa. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak akan ada yang masuk kecuali mereka tersebut. Fawaiduhu, faidah daripada berpuasa. Lisiyami fawaidu ruhiyatun wa ijtimaiyatun wa sihhiyatun. Berpuasa itu memiliki beberapa faidah, ya, beberapa faidah, baik faidah
secara ruhiyah, secara ruhi ataupun secara ijtimaiyah, secara sosial, wasihiyah, dan juga secara ilmu kesehatan. Dan adapun faidah secara ruhi, secara jiwa, ya, annahu yu'awwidu as-sabra wa yuqawwi alaihi, bahwasanya puasa itu senantiasa melatih seseorang untuk senantiasa bersabar dan untuk menguatkan orang tersebut bisa lebih bersabar lagi, wa yu'allimu dabtun nafsi wa yusaidu alaihi, dan memberikan pelajaran kepada orang tersebut untuk menahan dirinya serta membantu untuk bisa menahannya. Wa yujidu fin nafsi malakatat taqwa wa yurabbiha, serta akan mendongkrak dalam diri seseorang ketakwaannya dan untuk bisa merawat takwa tersebut. Wa bi khassati taqwa allati hiyal illatul barizah minas shaum, yang khususnya takwa adalah sesuatu illah al-barizah, yaitu faktor utama dalam menjadikan seseorang untuk senantiasa rutin berpuasa. Ya, karena jelas dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, karena seruan pertama yang Allah sampaikan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, dan orang yang beriman, dan tujuan daripada shaum tersebut adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa minal fawaidi al-ijtimaiyah, dan adapun faidah secara sosial yang didampakkan atau yang muncul dari merutinkan diri untuk berpuasa, annahu yu'awwidul ummatan nidam wal ittihad, yaitu merutinkan kepada diri seseorang atau suatu umat atau komunitas atau bangsa atau negara an-nidam wal ittihad, yaitu untuk menjalankan peraturan-peraturan serta kesatuan, wa hubbul adli, dan suka untuk melakukan keadilan, wal musawati, dan juga kesamaan, wa yukawwinu fil mu'minina atifatar rahmah wa khuluqil ihsan, serta menggabungkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa berkasih sayang dan berlemah lembut serta berakhlak yang ihsan, kama yasunu al-mujtama'a minas sururi wal mafasid, sebagaimana akan menjaga masyarakat daripada keburukan-keburukan serta kejelekan-kejelekan. Jadi salah satu bentuk yang memberikan dampak kepada ijtimaiyah, sosial bermasyarakat, puasa ini akan menjadikan seseorang lebih mencintai, kasih sayang sesamanya, serta akan menjaga mujtama atau masyarakat atau kehidupan itu sendiri dengan merutinkan berpuasa. Karena orang-orang yang berpuasa pasti akan senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan dan meninggalkan segala sesuatu yang akan merusak ibadah puasanya tersebut. Kayak gitu. Berikutnya, wa minal fawaid sihiyah disyam, adapun
faidah yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa secara kesehatan, annahu yutahhirul am'a wa yuslihul ma'data wa yunaddiful badana minal fadolati war rawasib wa yukhaffifu min wat'atil saman wa siqalil batni bisyahmi wa fil hadisi anhu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Ini sangat masyhur sekali di kalangan kita hadis tersebut, ya, adalah hadis yang dihasankan oleh As-Suyuti, ya. Sumu tasihu, ya, Rasulullah katakan berpuasalah kalian maka akan mendapatkan kesehatan, karena orang-orang yang berpuasa akan senantiasa yutahhirul am'a wa yuslihul ma'data, dia akan membersihkan, ya, makan dan minumnya serta membersihkan badannya daripada keburukan-keburukan dan kotor-kotoran, serta, ya, akan senantiasa meringankan badan, ya, sehingga akan tumbuhlah kesehatan bagi orang-orang yang berpuasa. Itu adalah yang kita dapatkan dari pendahuluan terkait kita memahami puasa itu sendiri, ya. Dan terkait puasa Ramadan, kita langsung masuk wujubu shaumi Ramadan, tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Siyamu syahri Ramadan wajibun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Berpuasa pada bulan Ramadan itu wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta ijma' para ulama. Faqad qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, yang mana turun di dalamnya bulan puasa, di dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, minal huda wal furqan, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, ya, sebagai petunjuk bagi manusia serta menjelaskan minal huda wal furqan, ya, dari al-huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum, ya, maka siapa saja yang menyaksikan dan mendapati bulan tersebut, bulan Ramadan, maka hendaklah falyasum, hendaklah berpuasa di bulan tersebut. Berikutnya juga hadis Rasulullah SAW, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu rukunnya ada 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, ya, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, hajjil bait, haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Di Ramadana fadailun adimatun wa mazaya adidatun lam takun li ghairihi minasyuhur wal ahaditsut taliyah tusbitu dzalika wa tu'akkiduh. Bagi bulan Ramadan ada fadilah-fadilah yang amat sangat besar dan keistimewaan yang begitu banyak yang menjadikan puasa itu lebih istimewa daripada bulan-bulan yang lain.
ya. Dengan hadis-hadis yang sebelumnya kami sampaikan, maka dengan hadis-hadis yang akan kami sampaikan, maka itu akan menunjukkan bahwa memang benar apa yang ada pada bulan Ramadan itu dan akan menguatkan hadis-hadis tersebut. Kayak gitu. Ya. Salah satunya apa? As-shalawatu al-khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadan wa kaffiratun lima bainahunna idza jtunibat al-kaba'ir. Salat yang 5 ya. Subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, serta Jumat menuju Jumat berikutnya, maksudnya sholat 5 waktu dari sholat berikutnya dan ke berikutnya, dari sholat ke sholat berikutnya, serta Jumat menuju Jumat berikutnya, bahkan Ramadan menuju Ramadan berikutnya adalah mukaffiratun lima bainahunna. Itu akan menghapus segala sesuatu keburukan-keburukan dan dosa yang dilakukan orang tersebut idajtunibat al-kaba'ir, jika ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Berikutnya apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan cara imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni segala apa yang telah ia lakukan dari dosa-dosa yang lampau. Itu terkait fadilah-fadilah, dan banyak sekali hadis tersebut. Berikutnya ya, kita akan bahas tentang hadis-hadis seputar Ramadan ya, hadis-hadis seputar Ramadan ya. Mungkin sebentar kita buka kitab berikutnya. Yang kita akan bahas adalah, sering sekali kita dengar di bulan Ramadan ya, ada beberapa hadis-hadis yang sangat populer dan sering tidak asing kita dengarkan hadis tersebut.